Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 70. Sedikit betah, cuma agak bosan aja karena sebelumnya gak ada kegiatan. Tapi sekarang udah lebih mendingan sih. Sekarang aku juga sekalian praktek di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta, Om. Baguslah, itu namanya kamu memanfaatkan waktu luang sambil menunggu waktu Fauzan yang kosong. Nanti kalau kamu udah belajar banyak dari Fauzan, kamu bisa sambil jalanin keduanya, saran Haris. Iya bener Om, mudah-mudahan aku bisa cepet tahu caranya jadi pebisnis ya. Biar aku bisa nerusin bisnis peninggalan papa sekaligus gak meninggalkan pasionku di dunia kedokteran. Ucap Clarlista mencarikan suasana. Keduanya pun bergurau, hingga Fauzan menghampiri mereka dengan wajahnya yang tak kunjung tersenyum. Nampaknya pembicaraan saat meeting sebelumnya membuat Fauzan kehilangan mood. Jadi gimana Clarlista? Hal apa dulu yang mau kamu ketahui dan yang mau kamu pelajari? Atau hal apa yang udah kamu tahu dulu tentang bisnis? Kita sharing santai dulu ya. Sebelum masuk bahasan lebih formal, ucap Fauzan dengan suara datarnya. Oke Pak, tapi Pak, ada satu hal di luar pembahasan ini yang mau saya tanyakan dulu. Ucap Clarlista yang membuat Fauzan dan Haris terdiam dan fokus. Apa Fauzan mengenal Aksa? Keduanya saling bertatapan tajam dan melemparkan pandangan yang amat penuh dengan berbagai pertanyaan. Kenapa harus Aksa yang menjadi pembahasan mereka? Apakah tidak ada topik lain? Dari mana kamu kenal dengan Aksa? Tanya Fauzan datar. Maaf Pak, saat saya ke Surabaya waktu itu dan menemui Ibu Senja serta untuk mengobati Agnes, saya gak sengaja bertemu dengan Aksa. Ternyata dia menginap di hotel yang sama dengan saya. Ucap Clarlista seolah menaruh bom waktu. Apa? Geram Fauzan yang terkejut dengan ucapan Clarlista. Benar saja, keberadaan Aksa di Surabaya waktu itu ternyata sudah terbukti dengan jelas. Kini Fauzan gak perlu susah payah lagi untuk mencari bukti yang paling akurat untuk bisa menyatakan keberadaan Aksa saat itu. Sebentar deh sebentar, mengobati Agnes gimana maksudnya? Tanya Haris terkejut saat nama anaknya disebut-sebut. Fauzan terkejut mendengar suara Haris yang begitu khawatir. Ia begitu lupa bahwa sang ayah memang sama sekali tak mengetahui tentang kondisi Agnes. Lalu waktu itu, siapa yang menyarankan untuk diperiksa oleh Clarlista? Ya, memang Haris, tapi saat itu Haris hanya mengetahui bahwa yang menjadi korban saat itu adalah sahabat Senja.
Bukan spesifiknya yaitu anaknya sendiri. Iya Pak, aku minta maaf sama Papa karena aku sembunyikan hal ini dari Papa. Jadi sebelum aku tahu kalau Agnes itu adikku, Agnes dan Mama mengalami kecelakaan Pak. Saat itu kondisinya cukup parah. Papa ingat, sahabat Senja yang waktu itu aku ceritakan sedang dirawat di Surabaya, itu sebenarnya Agnes dan Mama. Tapi Om Haris tenang aja, aku yang periksa Agnes saat itu. Sebelum Agnes kembali ke Jakarta, kondisi Agnes udah sangat baik kok. Racun yang saat itu mengalir di dalam tubuhnya Agnes juga udah bisa dinetralisir, timpal Clarlista menambahi. Clarlista yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di antara mereka, hanya berusaha melontarkan kejujuran yang selama ini ia tahu. Ia pun tak menyadari bahwa ia sudah hampir meledakkan sebuah bom. Racun? Maksud kamu apa, Clar? Jadi sebenarnya Agnes masuk rumah sakit itu karena kecelakaan atau karena ada racun? Tanya Haris mulai meledak-ledak. Fauzan menarik nafasnya dalam-dalam lalu menghembuskannya lagi dengan kasar. Ia harus terus berusaha untuk tetap tenang agar sang ayah juga tak semakin terbakar emosi. Jadi begini Pak, saat aku dan Senja baru sampai di Surabaya, kita dapat informasi kalau Agnes dan Mama saat itu jadi korban kecelakaan, tabrak lari. Dan saat sedang dalam masa perawatan, ternyata aku dan Senja kecolongan. Ada seseorang yang dengan jahatnya menyuntikkan racun ke dalam infusan Agnes saat itu, dan membuat kondisi Agnes jadi semakin kritis Pak. Siapa yang melakukan itu? Tanya Haris menguatkan genggaman tangannya. Haris Mulya terbawa emosinya. Ia menggenggam kedua tangannya dengan begitu erat. Aliran darah yang penuh dengan emosi seakan menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Saat ini masih aku selidiki Pak. Aku gak akan membiarkan pelakunya sampai bernafas dengan tenang. Mudah-mudahan aku bisa segera mendapatkan pelakunya, jawab Fauzan dengan penuh ambisi. Cari sampai dapat pelakunya, Fauzan. Papa yakin, pelaku yang menyuntikkan racun itu ke tubuh Agnes adalah pelaku yang sama dengan pelaku yang menabrak lari Agnes dan Mama kamu, seru Haris dengan keyakinan penuh. Meskipun Fauzan sudah sangat yakin dengan dugaannya terhadap Aksa atas percobaan pembunuhan itu, tapi ia tetap menyembunyikannya. Ia tak ingin nama Aksa semakin buruk di mata Haris, karena itu sama saja akan membuat Senja semakin marah. Aku sopan gak ya jika menanyakan lagi tentang keberadaan Aksa di Surabaya waktu itu untuk apa? Tapi melihat reaksi Om Haris yang emosi banget kayak gini, sepertinya nanti aja deh ya, tunggu situasi lebih kondusif dulu, batin Clarlista. Jarum jam dinding pun berdetak seakan lebih lama dari biasanya. Clarlista merasakan betul bagaimana rasanya berada di posisi yang tidak mengetahui permasalahan itu sama sekali. Haris masih tetap dalam diamnya sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu ia hembuskan kembali dengan begitu kasar. Fauzan tak pernah melihat sang ayah semarah ini. Ini kali pertama untuknya. Clarlista, maaf ya Om, sama sekali gak berniat bikin kamu gak nyaman di sini.
Tapi Om benar-benar sangat protektif dengan keadaan Agnes. Oh iya, Agnes yang kamu tangani waktu itu sebenarnya anak kedua Om, adiknya Fauzan. Sejak Agnes kecil, Om dan Fauzan berpisah dengan Agnes dan ibunya. Jadi setelah puluhan tahun bertemu lagi seperti sekarang, Om jadi sangat protektif sekali terhadap Agnes. Clarlista mencoba memahami atas permasalahan apa yang tengah terjadi di keluarga itu. Ia mencoba bertanya dan menjawab kembali, sendiri, atas segala hal yang pernah melibatkan dirinya. Iya gak apa-apa kok Om. Aku mengerti, jawab Clarlista tersenyum ramah. Oh iya, tadi kamu bilang apa tentang Aksa? Kamu nginep di hotel yang sama dengan Aksa. Berarti Aksa ada di Surabaya saat itu? Tanya Haris pada Clarlista. Pertanyaan yang hanya dijawab oleh sebuah anggukan kepala oleh Clarlista. Bahkan tak cukup banyak kata yang dapat dilontarkan oleh Fauzan untuk bisa menyangkalnya. Untuk apa, Fauzan? Apa kamu mengundang Aksa untuk datang ke sana? Tanya Haris yang menyisakan banyak pertanyaan baru. Niat aku ke Surabaya saat itu untuk berkunjung ke rumah Agnes sebagai sahabatnya Senja. Sekalian aku ingin liburan sama Senja. Jadi gak mungkin aku ngajak-ngajak Aksa. Pah, untuk apa juga, bantah Fauzan. Lalu ada kegiatan apa Aksa di Surabaya? Apa kegiatan bisnis Gloriosa Group ada yang di Surabaya juga? Tanya Haris bersikukuh. Gak ada Pak. Gloriosa gak punya proyek apapun di Surabaya. Di sebuah rumah megah tidak akan bisa memastikan untuk penghuni juga ikut bahagia. Tergantung pribadi. Setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Jadi berhentilah membandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Jika orang lain terlihat lebih beruntung karena bahagianya, itu hanya mereka yang pandai menyembunyikan sedihnya. Karena hal yang sebenarnya terjadi adalah mereka yang terlalu kuat menangis. Senja menapaki anak tangga perlahan. Ia menghampiri sang ibu mertua yang sedang sibuk menyiapkan masakan untuk menu makan malam nanti. Mama lagi nyiapin masakan apa sama Bi Inah? Tanya Senja menghampiri. Mama lagi masak sop nih, ini bagus buat kamu, biar tubuh kamu semakin fit. Ini Mama baru kali ini lagi masuk ke dapur ini dan masak sama Bi Inah. Rindu Mama tuh, ucap Neta melirik Bi Inah. Sedangkan Bi Inah hanya menimpali dengan senyuman lebarnya. Ya, memang rindu, pasti rindu. Dengan kebahagiaannya, bukan dengan kesalahannya. Hei, ya ampun kalian tuh. Oh iya Ma, itu kayaknya ada mobil Fauzannya di depan. Fauzan sama Papa udah pulang ya Ma? Tanya Senja mengamati sang ibu mertua. Mama malah gak tahu sayang. Tapi belum kelihatan mereka datang sih. Kenapa kamu kangennya sama Fauzan? Ejek Neta yang berhasil membuat Senja tersipu malu. Ah Mama bisa aja, ucap Senja menyembunyikan senyumannya. Pasti dong. Coba kamu ke ruangan kerjanya Fauzan. Mungkin mereka masih lagi ngebahas pekerjaan di sana. Ucap Neta masih fokus pada sayuran di depannya.
Ya udah deh Ma, aku ke ruangan Fauzan dulu ya, pamit Senja sambil mencium pipi Neta. Setelah itu Senja melangkahkan kakinya kembali menuju ruangan Fauzan. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, Senja masih sangat merasa bersalah atas perdebatannya pada sang suami tadi pagi. Apa Fauzan masih marah sama aku ya karena berantem tadi pagi, sampai dia gak mau nyamperin aku pas pulang kerja? Apa aku keterlaluan membela kakak sayap, sampai suamiku sendiri jadi pelampiasannya? Gumam Senja menatap pintu ruangan Fauzan. Namun saat ia baru ingin mengetuk pintu ruangan itu, terdengar begitu samar suara percakapan antara Fauzan dan Haris. Percakapan biasa, tentu tidak ada nama lain yang ia kenali. Aksa, ada nama sang kakak yang terdengar sedang dibahas oleh kedua laki-laki itu. Tentang masalah yang tentunya amat penting, hingga pintu harus dibahas oleh empat mata saja. Apa? Jadi Aksa yang udah menyuntikkan racun itu ke selang infusan Agnes saat itu? Kurang ngajar, seru Haris berapi-api. Iya Pak, itu benar. Aksa sendiri juga gak membantah tuduhanku saat aku membahas hal ini padanya, timpal Fauzan. Papa bener-bener gak terima kalau anak perempuan Papa diginiin. Dia itu maunya apa sih? Benar-benar gak perlu dikasih hati ya. Seorang ayah mana yang dengan ikhlas kalau anaknya mau dibunuh? Seru Haris semakin tak bisa mengendalikan amarahnya. Papa tenang aja, aku gak akan pernah melupakan hal itu. Bagiku, itu akan menjadi pupuk yang bikin aku semakin membenci Aksa dan Senja. Suatu saat aku pasti akan membongkar semua rahasia Aksa, termasuk status dia yang sebenarnya di keluarga Heidi Tama. Benar-benar anak yang gak tahu diuntung. Kalau aja kita gak membantu Gloriosa untuk bisa bangkit saat itu, mungkin Aksa udah kembali gelandangan. Papa mah gak pernah peduli sih sama dia. Dan Senja akan ikut bersama kita, sesuai dengan janji Papa pada Heidi Tama. Seru Haris menetralkan deru nafasnya. Aku juga sebenarnya udah gak kuat Pak kalau harus bertengkar terus sama Senja. Aku gak bisa terus-terusan berdebat sama Senja untuk hal tentang Aksa lagi, dan Aksa lagi. Rasanya aku ingin cepat-cepat memberitahu Senja bahwa Aksa itu bukanlah kakak kandungnya, ujar Fauzan mencoba tenang. Tadi Clarlista kan bilang, kalau Aksa itu udah menginap di hotel yang sama dengannya dari sebelum Clarlista datang ke Surabaya kan? Apa ada kemungkinan kalau Aksa jugalah yang menjadi otak dari pelaku tabrak lari Agnes dan mama kamu? Tanya Haris serius. Aku juga menduga hal yang sama seperti itu Pak. Tapi aku gak mau berekspektasi dulu. Aku udah minta Din untuk selidiki semuanya sih. Mudah-mudahan masih ada sedikit sisi baik dari seorang Aksa ya. Pak, ucap Fauzan menenangkan sang ayah. Meskipun Fauzan sendiri membara api emosinya, tapi ia berusaha untuk tetap bisa menenangkan sang ayah. Karena jika tidak, maka hubungannya dengan sang istrilah yang akan jadi dampaknya. Lalu bagaimana dengan penyelidikan Papa tentang kecelakaan pesawat Pak Heidi Tama? Apa udah ada titik terang penyelesaiannya? Tanya Fauzan penasaran.
To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.